Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung dari titik di luar lingkaran. Ini adalah lanjutan dari materi persamaan garis singgung dari titik yang terletak pada lingkaran. Ya, jadi sekarang diganti di luar lingkaran. Kalau persamaan garis singgung dari titik pada lingkaran, maka otomatis hanya satu persamaan garis singgung. Namun jika ternyata titiknya di luar lingkaran, maka garis singgungnya ada dua. Oke, kita akan mencoba membahasnya, yaitu jika A titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Nah, berikut langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Langkah yang pertama adalah menentukan garis kutub, ya, atau garis polar. Persamaan garis kutub atau garis polar itu sangat mirip dengan persamaan garis singgung di materi sebelumnya, ya. Jadi kalau lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis polarnya yang ini. X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Begitupun kalau lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, maka ini yang jadi persamaan garis polarnya. Dan yang ketiga, jika persamaan lingkarannya dalam bentuk persamaan umum seperti X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka inilah persamaan garis polarnya. Oke, ya, itu tiga rumus utama berkaitan dengan persamaan garis polar. Kemudian, nanti persamaan garis yang sudah kita peroleh, kita substitusikan, ya, ke persamaan lingkaran, ya. Jadi kita substitusi ke persamaan lingkaran sehingga nanti kita peroleh dua titik singgung, yaitu T1 dan T2. Yang kemudian dari titik singgung T1 dan T2 kita dapat menentukan persamaan garis singgung lingkarannya, ya. Nah, ilustrasinya adalah yang ini. Jadi kalau A itu titik di luar lingkaran, tentu dapat dibuat dua buah garis singgung, ya, yang menyinggung nanti di titik T1 dan T2. Nah, ini adalah garis singgung pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, kalau kasusnya titik di luar lingkaran selalu menghasilkan dua persamaan garis singgung. Oke, ya, kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 yang ditarik, ya, dari A, A1, min 5. Maknanya A ini adalah titik yang di luar lingkaran, ya. Kenapa di luar? Nah, silakan bisa dimasukkan X dan Y-nya. X-nya diganti 1, Y-nya diganti min 5, itu kan nilainya lebih dari 13. Ya, maka itu teori kalau titik A itu di luar lingkaran. Berarti sekarang langkah pertama kita menentukan persamaan garis kutub. Terlebih dahulu kita tentukan X1, Y1, ya. Tentu 1 sebagai X1 dan min 5 itu sebagai Y1. Persamaan garis kutubnya dari persamaan lingkaran ini berarti yang pertama ini, ya, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tentu 13 di sini ini sudah berupa R kuadrat, ya. Berarti X1X, X1-nya 1, 1X, ya. Atau X saja, 1 kali X ditambah Y1, ya. Y1-nya adalah min 5
sama dengan R kuadratnya 13. Kemudian bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi X min 5Y sama dengan 13. Kemudian karena di sini X-nya koefisiennya 1, maka yang Y ini bisa kita pindahkan saja agar bentuknya nanti bisa kita substitusi. Kita pindah ke sisi sebelah kanan, nanti jadi X sama dengan 13 ditambah 5Y. Ya, karena 5Y-nya jadi positif ya. Oke, ini gambarnya saya hapus dulu ya. Untuk space kita mengerjakan langkah selanjutnya. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi kita tuliskan langkah yang kedua, yaitu substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya kita tulis dulu, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Kita tahu X di sini ya sama dengan 13 plus 5Y. Artinya huruf X-nya dapat kita ganti dengan 13 plus 5Y. Berarti X yang ini kita ganti sebagai 13 ditambah 5Y. Berarti menjadi 13 plus 5Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, untuk yang ini 13 ditambah 5Y dikuadratkan. Kita ret-retan ya di pojok kiri atas ini saja. 13 plus 5Y dikuadratkan maknanya 13 plus 5Y dikalikan 13 plus 5Y. Maka nanti hasilnya adalah 13 kali 13, 169. 13 kali 5Y, 65Y. Ini juga sama, 65Y. Berarti dijumlahkan 65 dengan 65, 130Y. Kemudian yang belakang kali belakang, 5Y kali 5Y, 25Y kuadrat ya. Jadi ini hasil pengkuadratan dari 13 ditambah 5Y ya. Cuma biar sesuai urutan, yang kuadrat kita tulis terlebih dahulu, yaitu 25Y kuadrat ditambahkan 130Y ditambahkan 169 ya, itu yang ini. Kemudian ini masih ditambahkan Y kuadrat. Biar langsung ya, kita pindahkan 13 itu ke sisi sebelah kiri jadi min. Nah, sehingga ruas kanan itu 0 karena nanti kita akan memfaktorkan persamaan atau bentuk yang kiri. Kemudian kita hitung, ini yang 25 ditambah 1Y kuadrat, berarti 26Y kuadrat. Ditambah 130Y ditambahkan 169 kurangi 13, 156 sama dengan 0. Nah, ini tentu bentuk yang cukup besar angka-angkanya ya. Namun jika kita perhatikan 26, 130, 156, semua angka itu bisa dibagi 26. Jadi langsung kita sederhanakan saja. Maka kita peroleh Y kuadrat plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya, saya yakin pemfaktorannya kalian sudah tidak ada masalah. Mencari yang dikali ketemu 6 jumlahnya 5. Berarti Y plus 2 dengan Y plus 3. Kalau masing-masing unsur ini kita sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan min 3. Lalu ini kolom yang bagian kiri sudah saya hapus ya, karena kita butuh space untuk melanjutkan proses ini, yaitu
ketika kita sudah ketemu Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3, berarti kita butuh unsur X, ya. Kita tahu X-nya tadi nilainya adalah 13 ditambah 5Y. X itu sama dengan 13 ditambah 5Y. Sekarang kita ke Y yang pertama, yaitu sama dengan min 2. Berarti tinggal kita masukkan ke sini ya, Y min 2. Berarti X sama dengan 13 ditambah 5 kali min 2. 5 kali min 2 min 10, 13 ditambahkan min 10, maka X-nya adalah 3. Berarti X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu min 2. Berarti koordinatnya X-nya 3, Y-nya min 2. Ya, 3, min 2. Ini sebagai titik singgung yang pertama. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min 3. Ya, dengan cara yang sama. 13 ditambah 5 kali min 3. 13 ditambah min 15. Berarti min 2. Berarti koordinat titik yang kedua, koordinat titik singgungnya adalah X-nya min 2, Y-nya min 3. Nah, ini adalah dua titik singgung yang sudah kita peroleh. Ingat, kalau lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan titik singgung X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya, kita singkat PGS, itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus ya dari titik yang sudah kita peroleh ini. Berarti persamaan garis singgung yang pertama X-nya adalah 3, ini X1, Y1. Berarti X-nya 3, 1X, ditambah Y-nya min 2. Sama dengan R kuadrat tadi masih tetap 13. Berarti bisa kita tentukan persamaan garis singgung yang pertama adalah 3X min ya. Secara lat 3X min 2Y sama dengan 13. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah tinggal kita masukkan X1-nya min 2, Y1-nya min 3 ya. Berarti min 2X ditambah min 3Y, langsung min 3Y saja, sama dengan 13. Ini bentuk yang kurang umum di matematika, karena yang ruas kiri semuanya negatif. Maka kita kalikan atau kita bagi juga boleh dengan min 1. Ya. Dibagi min 1 berarti berubah tanda. 2X plus 3Y sama dengan 3, sama dengan min ya. Maaf, sama dengan min 13. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang kita cari ya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 13 dan 2X plus 3Y sama dengan min 13. Oke, untuk yang tadi hasil pekerjaan kita untuk contoh soal yang pertama sudah saya hapus ya. Ini biar kita bisa melanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nih ya. Contoh soal yang kedua, ini rumusnya tadi sama, biar kalian ingat kembali. Persamaan garis singgung lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 yang ditarik dari titik B 1,6. Jadi di sini, kalau ini, itu bisa kita detailkan sebenarnya seperti ini ya. Ini
X plus 1 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Ya, ini sebetulnya detailnya seperti itu. Sama dengan 20. Ya. Jadi ini titik pusatnya di min 1,0. Maka Y bagian Y-nya tidak perlu dikurung karena dikurangi 0. Sekarang kita langkah pertama seperti tadi, yaitu menentukan persamaan garis kutub atau garis polar. Nah, berarti kita pakai yang kedua ini ya. Nah, yang kedua ini. Berarti karena ini X1-nya 1, Y1-nya 6, berarti tinggal kita masukkan ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. X1 kuadrat berarti X1 kali X1. Nanti yang Y kuadrat juga sama ya. Jadi kita mengingatnya seperti itu. Yang X ya, salah satu X-nya diganti X1, salah satu Y-nya diganti Y1. X plus 1 kali X plus 1 ya. Jadi seperti ini penulisannya, X plus 1 kali X plus 1. Nah, cuma yang di sini kita ganti dengan X1 ya. Berarti 1 ditambah Y kuadrat itu kan Y kali Y. Y yang kedua tetap, Y yang pertama diganti Y1. Berarti 6Y. Sama dengan 20. Ya. Jadi kita lanjutkan. Ini 2. Berarti 2 kali X, 2 kali 1. Berarti 2X plus 2 ditambah 6Y sama dengan 20. Selanjutnya, ini 2 plus 6Y bisa sekaligus kita pindah ke sisi sebelah kanan agar X-nya sendiri ya. 2X sama dengan, nanti 2-nya jadi negatif. Berarti 20 kurangi 2, 18. 6 juga pindah jadi negatif. Berarti min 6Y. Nah, tentu agak menyulitkan karena di sini X masih memiliki koefisien 2. Nah, cara menghilangkannya ya tentu tinggal kalian bagi dengan 2. Berarti kita peroleh X sama dengan 9 min 3Y. Nah, ini adalah yang nanti akan jadi kunci atau yang akan kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya kita tulis ulang kembali, yaitu X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, X-nya nilainya adalah 9 min 3Y. Ya, ini X itu 9 min 3Y. Berarti X-nya ini kita ganti 9 min 3Y. Berarti 9 min 3Y ditambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. 9 ditambah 1 berarti ini 10 ya. Berarti 10 min 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Langkah selanjutnya adalah mengkuadratkan ini ya. Caranya persis seperti tadi. Silakan itu untuk latihan kalian kalau yang masih kesulitan. Kita langsung ya. Ini kalau dikuadratkan kita peroleh nanti 9Y kuadrat dikurangi 60Y ditambah 100 ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, 20 ini langsung kita pindah ke sisi sebelah kiri ya, agar ruas kanan itu 0. Berarti ini yang 9Y kuadrat ditambah Y kuadrat 10. 10Y kuadrat dikurangi 60Y, 100 kurangi 20 berarti plus 80 sama dengan 0. Lagi-lagi kita menemukan koefisien yang angkanya cukup besar. Maka cara menyederhanakannya adalah tinggal dibagi 10 ya, karena semua koefisien itu bisa dibagi 10. Sehingga
persamaan kuadratnya menjadi Y kuadrat min 6Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita butuh space lagi untuk sebelah kiri. Ini kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita faktorkan ya. Persamaan kuadrat ini nanti akan kita peroleh Y min 2 dikalikan Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Seperti yang tadi, X itu adalah 9 min 3Y. Ya, ini. X sama dengan 9 min 3Y. Sekarang tinggal kita masukkan. Kalau Y-nya 2, berarti X sama dengan, ya ini langsungan ya, Y-nya 2, berarti 3 kali 2 itu 6, 9 kurangi 6, maka X-nya otomatis 3. Sehingga kita peroleh titik singgungnya adalah 3,2. Lalu kita untuk Y yang kedua, yaitu Y sama dengan 4. Berarti kalau ini Y-nya kita ganti 4, 3 kali 4, 12. 9 kurangi 12, maka X-nya min 3. Berarti titik singgung yang kedua adalah min 3,4. Kalau sudah begini, berarti kita langsung ke persamaan garis singgung. Untuk lingkaran yang berbentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah garis singgung yang berbentuk X1 min A dikalikan X min A ditambah Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Di sini tentu R kuadratnya adalah yang 20 ya. Ini R kuadrat. Nah, kita ke titik yang pertama 3,2. Ya, ini sebagai X1. Ini sebagai Y1. Polanya seperti tadi ini ya, sama persis. Kalau di sini kan persamaan lingkarannya X plus 1 kuadrat. Ya, berarti kita tuliskan X1 plus 1 kali X plus 1 ditambah Y1Y sama dengan R kuadratnya 20. Ya. Jadi selalu berbentuk seperti ini. Kemudian kita tinggal memasukkan X1Y1-nya. Kalau yang kedua nanti min 3 itu sebagai X1, 4 sebagai Y1. Tinggal kita masukkan ya ke bentuk yang ini. Berarti persamaan garis singgung yang pertama itu adalah 3 ya. 3 tambah 1 berarti 4 kali X plus 1 ya, langsung. Ditambahkan Y-nya 2. Berarti 2 kali Y, 2Y sama dengan 20. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4X plus 4 plus 2Y sama dengan 20. Kita bisa memindahkan 4-nya ke kanan jadi min, sehingga bentuknya menjadi 4X plus 2Y sama dengan 16. Langkah terakhir kalau masih bentuknya koefisiennya besar dan masih bisa kita sederhanakan, harus kita sederhanakan lagi dengan cara membagi 2. Sehingga persamaan akhir garis singgung yang pertama adalah 2X plus Y sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Nah, persamaan garis singgung yang kedua, tentu cara yang sama, tapi yang kita masukkan adalah angka
min 3 sama 4. Nanti dengan cara yang sama ya, ini untuk latihan kalian secara mandiri. Kalau dimasukkan X1-nya min 3 dan Y1-nya 4, maka persamaan garis singgung yang kedua kita peroleh min X plus 2Y sama dengan 11. Nah, ini adalah dua garis singgung yang kita cari dari contoh soal yang kedua. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya jelaskan. Bila masih menjumpai kesulitan, silakan bisa diulang kembali videonya, barangkali ada informasi yang terlewat. Namun jika masih kesulitan juga, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.